Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang tanpa kedewasaan kamu seperti hamba. Menuju kedewasaan adalah sebuah proses perjalanan yang panjang. Dan mau gak mau aku harus masuk dalam proses itu kalau mau dewasa. Sebab tanpa kedewasaan aku tetaplah sebagai hamba yang gak bisa mengklaim warisan sebagai hakku. Karena yang bisa mengklaim hanyalah mereka yang sudah dewasa. Perjalanan menuju kedewasaan rohani memang gak mudah, tapi itulah bagian yang harus aku hadapi. Untuk mencapai kedewasaan rohani, aku harus berani memikul salib dan menyangkal diri. Inilah bagian tersulitnya, karena dibutuhkan keberanian untuk melawan hukum kedagingan. Suatu saat aku ngobrol sama istriku, aku cerita tentang kejadian di mana ada kelompok orang yang gak setuju sama kebijakan yang sudah diputuskan bersama. Di mana posisiku saat itu sebagai pimpinan rapat. Aku ungkapin kemarahanku sama istri tentang betapa tidak masuk akal kejadian itu terjadi. Bagaimana mungkin orang yang duduk bersama memutuskan sesuatu bersama, tetapi setelahnya mempertanyakan keputusan itu? Kenapa nggak saat rapat mereka mempertanyakan hal-hal yang harus mereka pertanyakan? Dari cerita yang aku bawain secara emosional, istriku lalu merespon. Dan responnya di luar dugaan, jauh dari ekspektasiku. Bikin aku tambah emosi. Istriku terkesan nyalain aku. Yang tadinya ngobrol santai dan ingin membuat suasana romantis, gara-gara respon istriku yang gak sesuai harapan, malah kami yang akhirnya berantem. Setelah mereda pertengkaran kami, aku menyadari ternyata aku masih punya sifat egois. Aku menuntut istriku untuk ngertiin aku. Dia harus ada di pihak aku apapun yang terjadi. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Galatia 4 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Dalam banyak hal kita mengalami momen di mana kita merasa belum siap atau belum dewasa secara rohani. Tuhan melalui Rasul Paulus memberikan gambaran tentang seorang ahli waris yang masih anak-anak. Meskipun ia memiliki warisan yang besar, ia belum dapat menggunakannya karena belum mencapai kedewasaan. Ini juga mencerminkan kehidupan kita dalam iman. Ada masa di mana kita masih bertumbuh dan belum sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Ketika kita baru mengenal Kristus, kita seperti anak-anak rohani yang masih belajar tentang kehendak Tuhan. Kita memiliki janji-janji Allah dan hak sebagai ahli waris kerajaannya. Tetapi kita masih perlu bertumbuh dalam iman dan kebenarannya. Ini mengingatkan kita bahwa pertumbuhan rohani adalah sebuah proses perjalanan yang harus kita jalani dengan kesabaran dan ketekunan. Paulus menyatakan bahwa selama seorang ahli waris masih anak-anak, ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki hak-hak sebagai anak Allah, kita masih berada dalam proses pertumbuhan hingga kita benar-benar siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Banyak orang Kristen masih hidup dalam ketakutan dan keterikatan pada dunia karena belum memahami kebebasan yang sejati dalam Kristus. Saat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita mulai memahami kebebasan sejati yang diberikan oleh-Nya dan menjalani hidup sebagai anak-anak yang berdaulat. Tuhan gak ingin kita selamanya berada dalam ketidakdewasaan rohani. Dia rindu agar kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan ingin kita matang dalam iman, karakter, dan kasih kita kepada sesama. Ketika kita semakin dewasa secara rohani, kita mulai memahami tanggung jawab yang menyertai warisan kita dalam Kristus. Kita tidak hanya menerima janji-janji Allah, tetapi juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan iman yang teguh. Warisan ini bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani berupa damai sejahtera, hikmat, kuasa,
dan anugerah yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama yang penuh ketidakdewasaan dan hidup dalam kepenuhan Kristus. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku menanggalkan keegoisanku dan mau lebih banyak mendengar. Ternyata istriku tidak bermaksud nyalain aku. Dia ingin suaminya tetap ada dalam kedewasaan rohani. Cuman responku yang gak benar, sehingga aku memang terlihat kekanak-kanakan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku minta maaf sama istriku dan berterima kasih atas masukan yang sangat membangun. Tuhan ingin aku bertumbuh dan meninggalkan cara berpikir yang kekanak-kanakan. Jika aku terus hidup dalam kebodohan rohani, menolak untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka aku gak akan pernah mengalami kepenuhan janjinya. Saat aku mulai menyadari identitasku sebagai anak-anak Allah, aku akan hidup dengan cara yang berbeda. Tuhan terus mengundang dan mengingatkan aku untuk bertumbuh dalam iman dan memahami siapa diriku sebenarnya. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes.